Apa rasa sakit terburuk yang pernah Anda alami? Tertangkap tepi depan di papan seluncur salju dan jatuh dengan kecepatan yang cukup kencang. Memiliki pemisahan kostohondral, tulang rusuk terpisah dari tulang dada saya. Memiliki saraf terjepit di punggung saya, itu dapat membuat Anda tidak bisa apa-apa saat mengalaminya. Pendarahan otak. Jika Anda merasa pernah mengalami sakit kepala yang parah dan menyiksa, maka Anda belum benar-benar mengalaminya kecuali pembuluh darah Anda pecah di otak. Rasa sakitnya bahkan tidak sama dengan hal lain yang pernah saya alami. Punggung saya patah ketika saya berusia 18 tahun. Hampir setahun hingga saya baru bisa berjalan lagi, yang ternyata lebih baik dari yang mereka harapkan. Belum pernah hidup sehari tanpa rasa sakit sejak itu. Pencabutan gigi bungsu dengan akar di saraf. Ketika pengaruh obat biusnya perlahan mereda, benar-benar rasa sakit terburuk yang pernah saya alami. Berteriak dengan kain kasa masih di mulut saya. Seluruh kepala saya sakit dan rasanya seperti ada pisau menembus pipi saya ke gusi saya di lokasi. Nyeri saraf di telinga saya. Setelah minum 2 obat nyeri yang berbeda kemudian masih sakit dan saya tertidur karena kelelahan. Mengalami dislokasi lengan, kemudian mencoba dislokasi kembali ke tempatnya semula lalu secara tidak sengaja mematahkannya. Saya mengalami gangguan makan ketika saya masih remaja. Saya pikir itu adalah ide yang baik untuk tidak makan selama seminggu sambil jogging juga 2 jam sehari. 5 hari kemudian saya mengalami sakit kepala yang parah dan tidak bisa melihat dan saya pikir saya akan buta permanen. Sekarang saya makan bahkan ketika tidak lapar karena saya tidak ingin mengalami sakit kepala itu lagi. Bahu terkilir. Berjam-jam tanpa henti, penderitaan yang semakin memburuk saat pembengkakan tumbuh dan otot-otot menggiling tulang Anda bersama-sama ketika mereka mulai kejang sampai Anda akhirnya sampai di rumah sakit dan mereka membius Anda untuk mengembalikan bahu yang terkilir. Kista ovarium. Sulit untuk menggambarkan rasa sakitnya, tetapi rasanya seperti ditusuk dengan pisau di perut dan seseorang terus-menerus menusuk dan memutar pisau di tubuh Anda. Saya sangat kesakitan sehingga saya mulai muntah jadi saya berbaring di bak mandi karena saya hampir tidak bisa bergerak dan saya pikir setidaknya jika saya terus muntah, setidaknya saya tidak perlu bergerak. Sakit berada dalam posisi apapun selain posisi janin dan saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa bergerak. Akhirnya saya meminta saudara laki-laki saya membawa saya ke rumah sakit dan mereka memberi saya pelemas otot dan obat pereda nyeri, yang merupakan satu-satunya hal yang menghilangkan rasa sakit. Saya mencoba meminum pereda nyeri lain tanpa hasil. Rahang yang terinfeksi. Saya tidak bisa menggambarkan seberapa buruk rasa sakit itu. Tidur yang tidak mungkin. Hampir menangis karena kesakitan. Tidak berlebihan. Saya keluar dalam badai salju untuk mencoba mematikan rahang saya. Tidak ada apa-apa. Mengambil obat penghilang rasa sakit. Tidak ada apa-apa. Pergi ke UGD dan memohon antibiotik. Diberikan suntikan obat penghilang rasa sakit. Tidak ada apa-apa. 3 hari sampai saya bisa masuk ke dokter gigi darurat. Saluran akar tidak pernah terasa begitu baik. Sakit gigi. Saya lebih rela menjalani persalinan lagi daripada berurusan dengan sakit gigi. Sengatan kalajengking. Saya diberi morfin, anestesi lokal dan kompres es, dan saya masih bisa merasakan sakitnya. Saya ingat menonton film di mana seseorang akan tersengat oleh kalajengking, dan mengira mereka berakting berlebihan. Setelah pengalaman itu saya pikir itu cukup realistis. Batu ginjal. Menunggu di lobi UGD selama 4 jam, rasa sakitnya menjadi sangat buruk sehingga saya benar-benar berada di lantai berteriak. Berulang kali memberitahu suami saya bahwa saya ingin mati. Itu adalah rasa sakit terburuk tanpa bantuan. Mengerikan. Bukan sakit, tapi vertigo konstan yang saya alami setelah kecelakaan mobil. Saya mendapat 12 jahitan di kepala saya dan sejujurnya, jahitannya sendiri tidak sakit. Tekanan aneh itulah yang membuat saya ingin muntah dan saya tidak bisa beristirahat dalam posisi apapun.
Mereka membius saya 2 hari pertama di rumah sakit, tetapi ketika saya pulang, itu rasanya seperti neraka. Jika saya sedang duduk, saya merasa pusing dan seolah-olah saya akan jatuh. Jadi saya biasa berbaring tapi tetap tidak mau berhenti. Merasa seluruh ruangan berputar, bahkan menutup mata pun tidak akan membantu. Beberapa tulang saya juga patah dalam kecelakaan itu, tetapi vertigo itu sangat parah sehingga saya bahkan tidak bisa merasakan sakit tulang yang patah itu. Tidak akan pernah berharap itu pada siapapun. Ketika saya berusia 14 tahun, lutut kanan saya patah dan kemudian masih saya paksakan untuk berjalan jauh, menyebabkan pecahan tulang memotong otot saya secara internal. Dokter di rumah sakit kemudian meminta saya meluruskan lutut saya untuk melakukan röntgen dan meluruskannya. Pada saat itu adalah rasa sakit yang paling parah yang pernah saya rasakan. Saya berteriak dengan sangat keras,